Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan li'ibadihi al-mu'minin wa khatama bihi shahra siyama lil mukhlisin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ayuhal hadirun sidang salat Jumat, hafizakumullah wa as'adakumullah. Mengawali khutbah Jumat siang hari yang penuh dengan berkah ini di awal bulan Syawal 1445 Hijriah, izinkan khatib untuk lagi-lagi dan kembali tanpa pesan-pesan untuk mengajak dan berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, yakni imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahihi, dengan segala fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, amanah yang telah Allah berikan kepada kita, apakah itu yang bersifat materi ataupun immateri, berupa keimanan dan juga kesehatan yang kita miliki. Mari kita pergunakan nikmat Allah tersebut untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan juga sekaligus dengan kekuatan yang kita miliki, mari kita berjihad melawan hawa nafsu untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh negatif, sehingga kemudian kita bisa berjibaku meninggalkan segala kemaksiatan dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Yang demikian adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang sungguh orang-orang yang dengan ciri tersebut termasuk orang-orang yang beruntung pada kehidupan di dunia ini dan kehidupan akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini khatib mendapatkan tema tentang hakikat Idul Fitri. Sebagaimana yang kita semua pahami dan kita maklumi, kita saat ini sedang berada di awal bulan Syawal, bulan yang merupakan bulan setelah bulan Ramadan, di mana setiap orang beriman diwajibkan untuk mengikuti sebuah akademi, sebuah medan berlatih, agar kita berlatih melawan hawa nafsu, melawan musuh kita yang berada pada diri kita masing-masing. Kalau dalam dunia medis jamaah, ketika ada tantangan berupa penyakit yang berbahaya, maka para medis membuat yang namanya suntikan yang akan melemahkan, atau disebut dengan vaksin virus ataupun bakteri, untuk kemudian dimasukkan ke tubuh seorang pasien agar pasien terbiasa melawan musuh tersebut, tetapi sifatnya hanya dilemahkan. Dalam dunia medis mengenal istilah latihan atau drill melawan musuh. Demikian juga dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala melatih hamba-hambanya yang beriman agar menjadi hamba yang bertakwa dengan ketakwaan yang paripurna. Allah bahkan tidak hanya melemahkan musuh kita, tidak hanya membuat musuh kita tidak berdaya, tetapi Allah benar-benar menyatakan ketika datang bulan suci Ramadan, surga dibuka segala pintunya, syaitan musuh kita yang nyata dibelenggu, dilumpuhkan,
tidak diberi kesempatan untuk menggoda kita. Padahal 11 bulan yang lalu ia begitu leluasa menggoda kita. Ia datang dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Jadi segala penjuru syaitan menggoda kita, menggoda anak cucu Nabi Adam atau manusia, bekerja sama dengan nafsu yang ada dalam diri manusia. Di bulan suci Ramadan, syaitan dibelenggu, dilemahkan, dipenjara, tidak diberi kesempatan menggoda kita lagi. Tetapi kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk melawan hawa nafsu kita masing-masing, dan itu kita sudah kerjakan sebulan penuh. Orang-orang yang berhasil imsak, menahan diri, atau berjibaku berjuang melawan hawa nafsunya di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, siang harinya berpuasa, malah harinya menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka dalam hadis disebutkan Allah akan mengampuni segala dosa orang tersebut. Dosa yang sudah diperbuatnya 11 bulan yang lalu diampuni di penghujung Ramadan. Maka di sebuah riwayat dikatakan, iblis yang merupakan pemimpin dari para syaitan, di bulan atau di malam Idul Fitri, iblis berteriak dengan sangat kencang. Iblis menangis dengan sangat-sangat menyayat hati. Tangisannya membuat anak buah atau para syaitan bertanya, "Ya Sayyidi, wahai pemimpinku, apa gerangan yang membuat engkau susah?" Maka iblis menjawab, "Bagaimana aku tidak susah? Aku sudah berjuang mati-matian. Aku bahkan rela tidak tidur untuk menjerumuskan umat manusia, menggoda umat manusia. Tetapi di malam Idul Fitri, orang-orang yang beriman ini begitu mudahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari segala dosa yang telah ia lakukan di 11 bulan yang lalu. Maka hari ini aku bersedih karena usahaku sia-sia." Maka anak buah iblis bertanya, "Ya Sayyidi, apakah gerangan yang mesti kami lakukan agar kesusahanmu berkurang? Atau mungkin engkau berubah menjadi tertawa kembali?" Maka iblis memerintahkan anak buahnya, "Malam ini biarkan dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tapi kelabui mereka, goda mereka dengan melakukan hal-hal yang tabdzir, melakukan hal-hal yang bersifat berlebih-lebihan, yang itu kemudian akan membuat Allah murka kembali kepada mereka." Jamaah hafizakumullah, Idul Fitri artinya kita kembali kepada kondisi kita yang fitrah, kondisi di mana setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tanpa dosa, tanpa noda. Kemudian manusia dengan godaan syaitan bekerja sama dengan nafsu, manusia melakukan dosa demi dosa, maka manusia penuh tertumpuk pada dirinya dosa yang buat dirinya menjadi orang yang jauh dari Tuhannya. Maka ketika dosanya diampuni, manusia kembali kepada kondisi fitrahnya, kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kembali menyala, ibarat sebuah lampu kembali bersinar, kembali begitu terangnya menerangi kehidupan dirinya. Jamaah hafizakumullah, di antara contoh bahwa manusia di Idul Fitri mendapatkan godaan syaitan kembali adalah manusia yang berbuat berlebih-lebihan, antara lain melakukan tabdzir, melakukan hal-hal yang sifatnya mubadzir, misalnya dalam hal makanan, dalam hal berpakaian, dalam hal nampaknya sedang dalam bergembira atau syukur nikmat, misalnya memperbaharui baju, memperbaharui rumah dan seterusnya. Memang dianjurkan di hari Idul Fitri atau hari raya orang beriman bergembira, tetapi dikatakan laisal id man labisal jadid walakinnal id man taqwahu yazid. Bukanlah orang itu kembali atau Idul Fitri dengan ditandai baju yang baru, pakaian yang baru, rumah yang baru, cat yang baru dan sebagainya. Tetapi hakikat dari Idul Fitri adalah ketika manusia di bulan Syawal ini, seperti arti dari bulan Syawal merupakan peningkatan, maka di bulan Syawal ini orang tersebut menjadi orang yang mentaqwahu yazid, orang yang takwanya bertambah, yaitu menjadi hamba Allah yang robbaniyat, tidak menjadi hamba Allah yang ramadhaniyat. Kun ibadan robbaniyat wa la takun ibadan ramadhaniyat.
Jadilah hamba Allah yang ibadahnya hanya karena Allah. Allah tidak berhenti di bulan Ramadan. Ketuhanan Allah, kewajiban kita menyembah Allah tidak berhenti di bulan Ramadan. Tetapi meskipun Ramadan telah berpisah dengan kita, kita tetap menghamba Allah. Kita tetap iktikaf, kita tetap tadarus Al-Quran, infak, sedekah, dan kesolehan-kesolehan yang lain kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Wala takun Ramadanian, jangan menjadi hamba Ramadan di mana ibadahnya, kesolehannya hanya terjadi di bulan Ramadan. Begitu Ramadan lewat, maka Syawal ia kembali menjadi orang yang seperti terkalahkan oleh nafsunya sendiri, terkalahkan oleh godaan syaitan yang menjerumuskan. Sedang Jumat hafidhakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya tentang indikator apakah orang ini sudah benar-benar mendapatkan hakikat Idul Fitri, yaitu dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa, beliau memberikan ada 4 tanda hakikat Idul Fitri atau orang tersebut berhasil dalam ibadah Shaum Ramadan tahun ini. Yang pertama, apabila pada dirinya ada yaitu yang disebut dengan al-khauf minal jalil, sikap atau prinsip di mana hidup ini adalah hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu bangun sampai kemudian beraktivitas sampai tidur kembali, hidupnya selalu berusaha untuk bagaimana membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan begitu takut kalau Allah tidak meridhai perilaku, perkataan dan perbuatannya sehari-hari. Prinsipnya selalu merasa diawasi oleh Allah. Al-khauf minal jalil, merasa diawasi oleh Allah yang maha luhur, Allah yang maha tinggi, selalu melihat perbuatan kita. Sehingga karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah, kesolehan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan istiqomah masih kita lanjutkan di bulan Syawal sampai seterusnya sampai ketemu Ramadan kembali. Yang kedua, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang mendapatkan hakikat Idul Fitri yaitu ditandai dengan ketakwaan, yaitu wal amalu bitanzil. Dalam setiap beraktivitas, beramal ibadah terutama selalu mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, at-tanzil atau Al-Qur'an. Apabila ia tidak faham dengan petunjuk Al-Qur'an, maka ia akan berusaha mencari informasi dan dalil dari Al-Hadis, dan apabila dari keduanya ia belum paham, maka ia pun akan melakukan pendekatan diri, belajar kepada orang yang memiliki ahlian dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah perintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki keahlian dalam agama ini. Apabila engkau tidak tahu, jangan sampai engkau melakukan amal ibadah yang nampaknya itu merupakan simbol kesolehan, tetapi engkau melanggar aturan-aturan dan kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang dijabarkan oleh alim ulama. Antara lain contoh yang terjadi adanya Idul Fitri, yaitu amal ibadah di mana itu menyebabkan orang boleh meninggalkan puasa Ramadan dan berhari raya, tetapi jauh dari petunjuk alim ulama. Seminggu sebelum hari raya sudah melakukan hari raya dengan berbagai dalih apapun, itu merupakan contoh yang tidak perlu ditiru karena tidak mengamalkan agama dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, indikator ketika orang dikatakan berhasil dalam meraih Idul Fitri adalah wal qanaatu bil qalil. Pada dirinya ada muncul sikap sederhana, sikap qanaah, karena Allah memerintahkan kita peduli dengan orang miskin, peduli dengan orang fakir. Allah memerintahkan kita tidak makan, tidak minum di siang hari, bukan karena kita tidak punya uang, tidak punya makanan, tetapi Allah sedang mentarbiah kita. Maka kemudian kita merasakan perihnya rasa lapar, pedihnya rasa haus, kemudian sadar dah kita, dan kita peduli dengan nasib orang-orang yang di bawah kemiskinan. Kita kemudian diperintahkan untuk berzakat fitrah. Nabi mengatakan amalan ibadah tergantung antara langit dan bumi sebelum orang yang berpuasa ini mengeluarkan zakat fitrah. Artinya jamaah, kewajiban umat Islam berzakat fitrah ini merupakan satu pelajaran agar kita peduli dengan sesama. Maka bulan Syawal ini, orang yang berhasil meraih Idul Fitri adalah orang yang memiliki kepedulian, kesederhanaan hidup, kemudian mau berbagi dengan tetangganya, dengan orang-orang yang membutuhkan. Apabila sebaliknya,
sawal kembali kita kepada pribadi kita yang bakhil, balik kita yang egois, maka kita termasuk orang yang gagal. Yang terakhir jamaah, hakikat Idul Fitri ditemukan pada orang-orang yang memiliki sikap al-istidadu ila yaumir wahid. Kehidupannya betul-betul di-manage, bangun tidur sampai tidur kembali, betul-betul diprogram melakukan yang namanya al-istidad, persiapan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang sangat jauh di alam akhirat. Hakikatnya dunia ini merupakan tempat kita bercocok tanam, maka kita tidak berlama-lama, kita nanti akan panen di alam akhirat. Maka kehidupannya betul-betul di-manage, ekonominya, ilmunya, semuanya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, menumpuk bekal perjalanan di alam akhirat. Begitu Rasulullah mengingatkan, izzud dunya bil ma'al wa izzul akhirat bisolihil a'mal. Mungkin kejayaan orang di dunia ini bisa diukur dengan materi, jabatan, dan pangkat. Tetapi kehidupan manusia di alam yang sangat panjang, yaumir ruhil atau hari akhir, kemuliaan orang ukurannya adalah bisolihil a'mal. Sebanyak apakah amal solehnya, sebesar dan sejauh manakah kita berusaha menumpuk amal soleh pada kehidupan kita di dunia ini. Itulah jamaah hakikat Idul Fitri, di mana apabila kita benar-benar melaksanakan, maka kita termasuk orang-orang yang berhasil dalam ibadah syawal Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم الله وتعالى. الحمد لله الوحيد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار. الصلاة والسلام على خير البشر سيدنا مولانا محمد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا دافع البليات يا رفيع الدرجات ويا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك المهتدين. اللهم انصرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وسلم جيوش المسلمين والمجاهدين في فلسطين وغزة. اللهم سلمنا وسلمهم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.